Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai jawaban dari ujian tengah semester kita untuk mata kuliah Statika 2 kemarin, ya, yang berlangsung beberapa hari yang lalu via online. Baik, saya langsung saja. Ini adalah soal UTS kita. Kita bisa lihat di sini. Ini adalah struktur rangka baja. Di sini adalah kuda-kuda baja, rangka baja atau tras rangka batangnya. Yang ditanyakan adalah hitung gaya dalam batang 9, 17, 2, 11, 25 dan 3. Oke, dengan beban-beban yang sudah diketahui seperti ini dan bentuk konstruksi dimensi seperti ini. Baik. Nah, di sini ada sedikit perbedaan juga untuk membedakan setiap mahasiswa. Di sini adalah untuk P5 bebannya sedikit saya bedakan, 15 ditambah 2 nim terakhir, tapi dalam hal ini saya gunakan sama dengan P5 sama dengan 15. Oke, untuk pembahasan ini saya menggunakan P5 sama dengan 15. Baik, kita langsung ke jawaban yang kita sudah siapkan. Baik. Nah, ini dari konstruksi ini kita bisa ketahui bahwa total bentangan daripada struktur ini adalah 32 meter, di mana jarak setiap segmen adalah 4 meter, tinggi setiap segmennya itu adalah 3 meter, jadi total ke puncak adalah 12 meter. Baik. Peletakannya adalah sendi roll. Oke. Jadi ditanyakan di sini adalah gaya dalam batang atau gaya aksial, ya, karena kita tahu rangka batang itu hanya menerima gaya aksial saja, tarik dan tekan. Batang 9, 17, 2, 11, 25 dan 3. Baik. Untuk penyelesaiannya, kita tahu langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengecek kestabilan dari struktur, dan strukturnya haruslah statis tertentu untuk penyelesaian dengan metode Ritter ini. Baik. Untuk jumlah frame aktual adalah 29. Nah, ini kita bisa lihat di sini 29. Jadi langkah yang pertama tadi Anda harus memberikan nomor dulu, nomor pada nodal atau titik kumpul. Di sini saya berikan nodal abjad A, B, C dan seterusnya sampai I. Sampai P, A sampai P. Sedangkan untuk batang saya beri nomor 1 dan sampai nomor 29. Jadi misalnya untuk memudahkan pengklasifikasian, untuk batang bawah kita beri 1 sampai 8, untuk batang atas 9 sampai dengan 16, untuk batang vertikal 17 sampai 23, dengan untuk batang diagonal 24 sampai 29. Sehingga di sini kita ketahui jumlah frame aktual atau member aktual adalah 29 frame, 29 batang. Jumlah nodalnya adalah 16. Jumlah reaksi tumpuannya adalah 3 karena sendi ada 2, vertikal dan horizontal, dan roll 1. Jumlah batang atau jumlah member menurut persamaan M sama dengan 2 dikali dengan jumlah nodal dikurangi dengan jumlah reaksi. Sehingga kita akan mendapatkan 2 kali 16, 32 dikurangi 3 ketemu 29. Kebetulan jadi karena jumlah frame di sini aktual sama dengan jumlah frame menurut rumus, sehingga strukturnya adalah stabil dan strukturnya adalah statis tertentu. Oke. Nah, sekarang kita menghitung, langkah yang selanjutnya adalah kita menghitung reaksi tumpuan. Reaksi tumpuan di sini adalah RAH, RAV dan R1, RI, ya. Kita sebut di sini I karena nodalnya ini adalah I. RI vertikal. Baik. Nah, di sini kita bisa melihat untuk dari konstruksi ini, konstruksinya secara struktural dia adalah simetris, artinya secara dimensi simetris, namun secara pembebanan tidak simetris. Sehingga untuk mencari reaksi tumpuan harus menggunakan persamaan kesetimbangan sigma momen, ya. Sigma momen, sigma horizontal atau sigma gaya horizontal sama dengan 0 dan sigma gaya vertikal sama dengan 0. Sekarang kita cari reaksi vertikal di A. Untuk reaksi vertikal di A, di sini saya uraikan detail sekali. Menggunakan sigma momen di titik I sama dengan 0. Jadi misalkan reaksi A vertikal arahnya ke atas,
Nah, di sini kita bisa tahu di sini ini adalah pelajaran statika 1, RAV dikali panjangnya ke sini dikurang karena momennya adalah berlawanan jarum jam. Oke. P1 kali lengannya dikurang P2 kali lengannya, P3 kali lengan, dan seterusnya. Sehingga di sini dengan cara perhitungan seperti itu kita akan mendapatkan RAV di sini kali 32 lengannya adalah 32. Ini angka-angka ini sudah kita ketahui berdasarkan perkalian gaya dengan jarak momen tadi, sehingga kita akan mendapatkan reaksi vertikal di A atau RAV adalah 51,25 kN. Oke, positif berarti arahnya ke atas sudah sesuai. Dengan cara yang sama kita lakukan untuk menentukan reaksi B vertikal. Ini bukan RB vertikal ya, tapi ini adalah RI vertikal karena nodalnya adalah I. Maka kita harus melakukan sigma momen di titik A sama dengan 0, sehingga kita misalkan RIV, jadi ini adalah misalkan bukan RAV ya, tapi ini adalah RIV arah ke atas, sehingga RIV dikali lengannya di sini 32 ditambah P1 kali lengannya, oke. P1 kali lengannya ditambah P9 kali lengannya, oke. P9 dikali lengannya ditambah dengan P2 ini P7, P9, P8 nih, P8 dikali lengannya ke sini ditambah P7 kali lengannya, oke. Jadi saya garis bawahi di sini RI vertikal dikali lengannya, ini ada sedikit miskom. Oke, kita revisi dulu sedikit ya. Sebentar. Nah, ini bukan minus lagi tapi ini plus. Oke. Karena ini juga plus. Ini juga plus. Jadi karena di copy paste sehingga lupa untuk disesuaikan. Oke, biar agak sejajar saya ini, oke. Baik. Sehingga ini minus, ini bukan lagi minus ya, tapi ini jadi positif. Ini positif. Oke. Otomatis kalau dia pindah ke kanan ke sana berarti dia menjadi minus. Di sini minus. Sehingga kita akan mendapatkan RI vertikal adalah 63,75. Nah, sekarang kita kontrol sigma gaya vertikal sama dengan 0. RA vertikal arah ke atas ditambah RI vertikal arah ke atas diperkurangkan dengan P1, P2, P3 sampai P9 harus sama dengan 0. Di sini 51 tambah 63 dikurangi 115 sama dengan 0. Oke, ini sama dengan 0. Ini sudah oke, sehingga perhitungan kita sudah benar. Untuk reaksi A horizontal, RAH, karena tidak ada beban luar yang bekerja secara horizontal, sehingga kita akan mendapatkan reaksi A horizontal itu sama dengan 0. Baik. Nah, untuk perhitungan gaya dalam ini saya akan lanjut di video selanjutnya untuk perhitungan gaya dalam.